Sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas, pimpin doanya. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan doa tadi kita diberi lancaran untuk memulai pembelajaran ini dan anak-anak semuanya dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan membacakan sesi hadir kalian terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir ke kelas? Mega, Bu. Kenapa Mega? Sakit. Siap untuk belajar? Siap. Sebelumnya Ibu memilih satu video mana video tersebut banyak sekali maknanya. Oke, silakan isi videonya. Oke, pesan apa yang bisa kalian dapatkan dari video tersebut? Dengan kerjasama adalah sesuatu yang sulit. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang teks TP, analisis unsur intrinsik. Sebelum memasuki pembelajaran itu, Ibu akan mengulang materi yang sudah kita pelajari di minggu lalu, yang mana ada beberapa materi tentang TP yang sudah kita pelajari ya kan? Masih ingat nggak ya? Masih. Oke. Mempunyai permainan nih, teka-teki silang. Di dalam teka-teki ini ada 7 soal, yang mana soal tersebut merupakan materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Untuk soal yang pertama, satu yang menurut, ada yang mau mencoba? Unsur-unsur yang berada di luar cerita dan dapat mempengaruhi makna cerita disebut. Ayo, coba. Boleh, coba. Unsur-unsur yang berada di luar cerita dan dapat mempengaruhi makna cerita itu disebut unsur ekstrim. Lupa ya. Oke, kita lihat, kan di luar ya, di luar berarti ekstrim. Unsur ekstrinsik. Nomor 2. Datar ya. Sebuah karangan fiksi yang menceritakan suatu kisah secara singkat dan padat disebut apa? Cerpen. Oke. Terus di bawah bagian cerita yang memunculkan masalah atau pertentangan yang dihadapi oleh para tokoh disebut konflik. Oke. Selanjutnya nomor 6 merupakan klimaks.
Klimaks. Ini. Rifin. Kelima. Pilihan sih. Bukan C. Kelima. Yang J. KS. Astagfirullahaladzim. Oke, itu sepertinya kelebihan satu. Kelima. KS. KS. Oh, KS. Oke. Tapi Abil. Ya, jadi di materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang struktur, terus juga unsur pembangun ya. Unsur pembangun itu adalah unsur apa? Intrinsik dan ekstrinsik. Nah, di bagian terus ada apa lagi? Ingat nggak materi yang minggu lalu? Ciri-ciri, terus dan kaidah bahasa. Jadi, ya, bahasa. Iya. Tuh, ya. Jadi di dalam struktur itu juga ada orientasi, terus juga ada konflik, ada juga prinsipnya kan. Terus ciri-ciri cerpen salah satunya apa? Ciri-ciri dari terus kita mulai pembelajaran pada hari ini tentang teks cerpen menganalisis unsur intrinsik. Tujuannya adalah secara berkelompok nantinya peserta didik mampu menganalisis unsur intrinsik cerpen yang disajikan dengan tepat. Nah, di sini ibu ada satu video. Video ini berisi cerpen salah satu karya sastra yang dituliskan oleh sastrawan. Sebelum ibu memutar video ini, ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah membaca cerpen? Pernah. Cerpen apa yang pernah kalian baca? Lain, terus Bang Kufur. Kalian juga tahu, banyak sekali karya sastra cerpen yang ada di Indonesia ini. Apa? Ada juga robohnya Surotani, ya kan? Ya. Terus juga tentunya di balik itu semua ada penulis yang membuatnya. Siapa penulis yang kalian idolakan? Ada Bius, terus Naimul Gibran, terus Putu Wijaya, Nafis, banyak ya sastrawan lainnya. Nah, di sini ibu mengambil satu video cerpen dari Putu Wijaya. Putu Wijaya ini seorang sastrawan yang sudah berumur 80 tahun, berasal dari Bali, dan beliau itu salah satu sastrawan yang serba bisa jadi penulis, bisa jadi sutradara, dan banyak lagi bisa-bisanya ya kan. Terus ini adalah salah satu video yang harus kalian simak sampai selesai ya, disimak ya. Nah, nanti setelah ini ibu akan bertanya kaitan dari video tersebut. Suatu hari, saat subuh, permataannya terlihat oleh seorang tamu muda yang menunjukkan dunia dengan mata yang terbinar-binar. Waalaikumsalam Ahmad. Ahmad. Keterlaluan. Loh, bukannya ibu yang keterlaluan. Baru ketika kedutaan udah marah-marah. Masa, kehilangan orang, tapi
Kartini. Loh, emangnya kenapa? Kartini itu orang besar, Bu. Tokoh sejarah. Dia juga orang hebat. Memang, tapi tidak semua orang yang bernama Kartini bisa seperti anak Kartini. Makanya, yang namanya usaha itu penting. Jangan dari nama tok. Lihat tuh, tetangga kita, Gajah Mada. Pengen orang tuanya besar, ternyata ada jadi gede dokter. Ih, mendingan Gajah Mada. Jelas, kok Kartini. Loh, tidak bisa dibandingkan begitu, Bu. Sebesar-besarnya Gajah Mada, orang Sunda benci dia. Tapi yang dikatakan Kartini, walaupun hanya bangsawan Jawa, perjuangannya untuk kaum wanita Indonesia sangat besar. Betul? Tapi, kalau anak laki-laki diberi nama Kartini, itu namanya Sylvie. Jadi anak dia laki. Sejak 5 bulan yang lalu, Bapak sudah bilang anak laki. Itu kan nama Kartini. Pak. Bapak. Oh, saya kalau beri nama untuk anak Bapak. Bapak nih. Saya berterima sekali Bapak ini mana di dalam pulang nama anak minta. Tuh, dan kasih nama anak Kartini. Kartini itu orang pahlawan. Jadi saya harap anak saya seperti Kartini. Jangan, kok itu kan pemberian apa? Iya, saya salah. Saya asal ikut aja. Ya sudah, kalian juga yang mati itu bagus. Setelah itu, Pak Ahmad pulang ke rumah untuk berbincang-bincang dengan Bu Ahmad. Oke, ada tersinggung. Masa anak laki-laki diberi nama perempuan? Makanya, kalau ngomong itu jangan sembarangan. Nama itu sudah tahuan. Nama apapun diberikan oleh orang pada anaknya akan dia pakai. Sebab sudah tahu menikah belum punya anak. Jadi jujur, kalau memberi nama anaknya Kartini. Ya iyalah. Tadi kami ini menemui Bapak. Siapa? Raden Kartini. Oh, kata dia, boleh lanjutkan perjuanganku membebaskan perempuan di Indonesia dari penindasan. Oh, gitu. Sebelumnya, Bapak. Pak Ahmad pun merasa lebih lega ketika mengetahui bahwa anak dari tetangga muda tersebut berjenis kelamin perempuan. Kemudian Pak Ahmad bergegas pulang ke rumahnya. Jadi itu salah satu cerpen yang sudah dibuat di dalam drama, ya kan? Nah, apa yang bisa kalian simpulkan dari video tersebut? Amanatnya apa? Ada yang mau menjawab? Boleh? Amanatnya apa? Amanatnya jangan ngomong sembarangan kepada orang lain. Sembarangan ya kan, karena bisa saja ya seperti ini kan, dalam cerpen ini Pak Ahmad itu sembarang ya memberikan nama tanpa tahu penjelasan dari jenis kelaminnya apa dulu, tidak bertanya tentang apapun ya kan, dia langsung asal ceplos saja. Bagus. Terus untuk gaya bahasanya ada tidak di dalam tersebut? Ada. Salah satunya apa? Baca dengan Agora. Agora. Terus satu lagi ada nggak? Ada Kata sinting itu termasuk majaz apa? Sarkasme. Iya, jadi ada tadi di bagian apa tadi ya? Ibu Ahmad, ngomong. iya. Ahmad itu ngomong kata sinting, ya kan? Itu termasuk majaz sarkasme. Boleh salah satu video berjudul saat ini karya Itu saya. Nah, oke. Oke, di sini Ibu akan memberikan ya. Untuk kalian silakan duduk secara berkelompok sesuai dengan yang sudah disebutkan pada minggu lalu. Bedanya kan Bu dari beda. Tiga
Di sini nanti kalian ibu minta untuk mengerjakan tentang kerja peserta didik KKPD yang mana isinya adalah tentang analisis unsur intrinsic cerpen. Nah, di sini ada barcode untuk teks cerpennya. Silakan nanti kalian pindai di gawai masing-masing dan nanti kalian baca dulu petunjuknya. Petunjuknya itu setelah dipindai peserta didik membaca teks cerpennya. Jadi kalian baca teksnya, baru nanti kalian mulai menganalisis. Nanti juga ibu berikan satu videonya. Nah di video ini bakal ditampilkan video cerpen yang di sini. Teksnya nanti silakan kalian lihat di gawai masing-masing ya. Oke, ibu bagi videonya. Kalian mulai. Ada satu cerpen karya Ahmad Sohari, judulnya Senyum Karyani. Teksnya boleh, silakan pindai gawainya. Silakan buka, pindai barcode-nya. Ya. Boleh pindai. Isinya sama saja, tapi di sini udah dalam video ya. Kan di gawai masing-masing. Sesuai dengan cerita tadi. Di situ ada 7 kolom yang berisikan unsur-unsur intrinsic cerpen. Nah, itu ada tema, terus ada tokoh dan tokoh ya. Jadi ada 7 biru ya. Jadi nanti kalian analisis. Ibu minta juga pembuktian kalimatnya ya. Yang mana tema, yang mana tokohnya siapa aja, dibuktikan pada kalimat apa gitu ya. Ibu. Nah, boleh silakan kerjakan secara berkelompok. Ada yang mau bertanya nggak? Kelompok dua bisa? Dua ya. Yang mau ditanya? Jadi disesuaikan ya. Terus dikasih pembuktian. Dan mana aja pembuktiannya. Kelompok tiga gimana? Bisa? Bisa. Coba itu temanya dicari dulu. Yang ketiga bisa? Bisa. Kalau ada kesulitan, Latarnya ini di sungai. tidak. Udah ada latar keempat. Iya di sungai. Bagi-bagi lah itu nanti pagi bagi
Ada yang mana yang sulit ya? Ya, menyebut kelompok berapa yang mau presentasi? Ambil. Nomor 1 Bu. Ambil Bu. Ini kan kelompok 1 untuk pakai semuanya maju. Dot. Nanti di situ kalian bebas mau bergiliran atau perwakilan kalian bebas, tapi lebih baik bergiliran ya kan? Iya, Bu. Kan hasil dari analisis kelompok kalian. Setelah situ nanti berurutan ya, tema, belur, latar sesuai dengan yang sudah dibuat ya. Dan bacanya pelan-pelan aja, dikutipkan mana dan jelaskan mengapanya ya. Boleh? Ya, perkenalkan ya, seperti ini dibaca semua. Semuanya ya. Oke, supaya sudah kalian kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini kami Akan mempresentasikan analisis unsur intrinsik cerita pendek Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari. Bu, perkenalkan. Ya, boleh silakan kenalan. perkenalkan nama saya Rosa Kusuma. Saya Zahra Tushita Syawalia. Saya Siti Ramadhani. Saya itu. Nah, di sini temanya tema dalam cerita pendek Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari adalah tentang perjuangan. Kutipan yang membuktikannya ialah Karyamin hanya tersenyum, lalu bangkit meski kepalanya pusing dan langit seakan berputar. Diambilnya keranjang dan pikulan, kemudian Karyamin berjalan menanjaki tanjakan. Di dalam teks ini, di atas terlihat Karyamin sedang berjuang melangkah membawa batu yang ia bawa. Dengan keadaan kepala yang sudah mulai pening, namun ia tetap berjuang untuk mengambil lagi keranjangnya, untuk kembali berjalan menanjaki tanjakan sambil melihat bekas jalanan yang membuat ia terperosot dari tanjakan tersebut. Itu tentang tema ya. Ya, tokoh dan tokoh. Tema. Iya, Sepakat tema. nggak? Jadi di kelompok 1 ini mereka mengatakan temanya itu adalah perjuangan. Yang lain gimana? 7. Ya. Oke, lanjut. Selanjutnya kelompok berapa yang mau maju? Kelompok 2. 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menampilkan hasil dari diskusi kami, yaitu analisis unsur intrinsik cerita pendek Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari dari kelompok 2. 1. Tema dalam cerita pendek Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari adalah tentang perjuangan.
Kutipannya yaitu, meskipun demikian, pagi ini Karyamin sudah 2 kali tergelincir. Tubuhnya rubuh lalu mengelilingi ke bawah, berkejaran dengan batu-batu yang ditimpah dari keranjangnya. Dibayangkan istrinya yang sedang sakit harus menghadapi 2 penagih bank harian. Padahal Karyamin tahu istrinya tidak mampu membayar kewajibannya hari ini, hari esok, hari lusa, dan entah hingga kapan, seperti entah kapan datangnya tengkulak yang telah setengah bulan membawa bajunya. Kutipan di atas menggambarkan dalam menjalani hidup mereka, kaum kuli harus bekerja keras demi mencukupi kebutuhan keluarga dan membayar hutang. Oke, bentar. Tadi temanya tentang Perjuangan. perjuangan ya, sama ya? Yang kelompok 1 tadi ya kan? Terus dibuktikan dengan di dalam teks tersebut terdapat kata-kata yang berisikan menggambarkan dalam menjalani hidup, ya kan? Menjalani hidup dari seorang karyawan, ya kan? Seorang kuli yang harus bekerja keras. Oke, boleh? Tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang sudah tampil hari ini. Silakan duduk. Terus juga untuk Ibu lebih kuatkan lagi materi hari ini ya. Untuk tema itu, di dalam cerpen adalah sebuah gagasan pokok atau inti dasar yang mendasari cerita tersebut. Tema itu merupakan inti atau jiwa dari cerpen yang memberikan makna dan tujuan cerita. Tanpa tema berarti oke, dan ditarik. Terus juga Ibu akan mengirimkan soal evaluasi dari pembelajaran hari ini. Ibu, ya kalian sudah tahu ya unsur-unsur apa aja yang ada di teks cerpen. Nanti apa? Estrinsip, terus juga nilai-nilainya. Makanya ini juga termasuk hal yang penting untuk kita pelajari. Gimana pembelajaran hari ini? Senang? Nah, nyambung nggak kira-kira? Nyambung. Ya. Terus pada pertemuan besok kita akan masuk materi baru, yaitu materi teks puisi. Teks puisi nanti itu kalian tetap lagi ya tadi ya, bagus presentasinya dan juga ketika mungkin harus lebih dikembangkan lagi ya pemahamannya ya. Oke, baik, untuk ketua kelas silakan. Semua siap. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini